Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani, NIM 111. Saya Akil, NIM 157. Dan saya Olivia, NIM 167. Kami dari kelompok 3 akan mereview jurnal berjudul Analisis Perbandingan Simpangan Lateral Bangunan Tinggi dengan Variasi Bentuk dan Posisi Dinding Geser Studi Kasus Proyek Apartemen The Royal Spring Hill Residence. Saya Rani, saya akan mereview bagian pendahuluan. Ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi konstruksi teknik sipil mengalami perkembangan yang pesat. Tak hanya penerapan teknologi yang berkembang pesat, pembangunan di beberapa negara pun berkembang pesat. Salah satunya adalah negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terus berkembang, sehingga berdampak pada pembangunan infrastruktur yang dilakukan di berbagai wilayah. Banyaknya perubahan pembangunan konstruksi yang sejalan dengan perkembangan teknologi. Hal itu dibuktikan dengan adanya banyak bangunan yang bertingkat tinggi dengan model struktur yang rumit. Untuk itu dibutuhkan software yang dapat membantu dalam perencanaan, contohnya seperti ETABS. Namun, kita tetap jangan melupakan letak geografis negara Indonesia, yang dimana lokasi Indonesia terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina. Pertemuan lempeng-lempeng tersebut mengakibatkan negara Indonesia sering terjadi gempa. Hal ini menyebabkan gedung mengalami simpangan lateral atau drift, dan apabila simpangan lateral ini melebihi syarat aman yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada, maka gedung akan mengalami keruntuhan. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa elemen dari sebuah struktur harus didesain sedemikian rupa sehingga mampu menahan gaya-gaya lateral atau beban gempa yang terjadi. Pada penelitian kali ini, kita menggunakan solusi pemasangan dinding geser atau shear wall. Dinding geser adalah slab beton bertulang yang dipasang dalam posisi vertikal pada sisi gedung tertentu, yang berfungsi menambah kekakuan struktur dan menyerap gaya geser yang besar seiring dengan semakin tingginya struktur. Fungsi dinding geser dalam suatu struktur bertingkat juga penting untuk menopang lantai pada struktur dan memastikan tidak runtuh ketika terjadi gaya lateral akibat gempa. Tujuan diadakannya penelitian ini untuk membandingkan besarnya simpangan lateral struktur bertingkat tinggi akibat pembebanan lateral pada pemasangan dinding geser dengan variasi bentuk dan penempatan. Struktur dapat dikatakan aman apabila nilai simpangan lateralnya tidak melampaui kinerja batas layak gedung dan kinerja batas ultimate. Hai, saya Olivia. Di sini saya akan mereview tinjauan pustaka. Dasar teori. Penyebab gempa bumi yaitu aktivitas tektonik, vulkanisme, longsoran termasuk batu dan bahan peledak. Menurut Chen dan Louis tahun 2006 menyebutkan bahwa dari semua penyebab tersebut di atas, goncangan yang disebabkan oleh peristiwa tektonik merupakan penyebab utama kerusakan struktur dan perhatian utama dalam kajian tentang bahaya gempa. Yang kedua, menurut Daniel L. Sodek tahun 1999 menyebutkan bahwa gempa bumi juga dapat terjadi karena fenomena getaran dengan kejutan pada kerak bumi. Dan yang ketiga, McCormack tahun 1995 menyebutkan bahwa hal yang perlu diperhatikan adalah kekuatan bangunan yang memadai untuk memberikan kenyamanan bagi penghuninya, terutama lantai atas, karena semakin tinggi bangunan, defleksi lateral yang terjadi juga semakin besar pada lantai atas. Pada jurnal ini menggunakan 2 standar nasional Indonesia atau SNI. Yang pertama, ada SNI 03 1726 tahun 2003, yaitu tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung. Dan yang kedua, SNI 03 2847 tahun 2002 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Berdasarkan SNI 03 1726 tahun 2003, pasal 4.2.1 bangunan tahan gempa harus memiliki ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tinggi struktur gedung diukur dari taraf penjepitan lateral tidak lebih dari 10 tingkat atau 40 meter. Yang kedua, denah struktur gedung adalah persegi panjang tanpa tonjolan
Dan kalaupun mempunyai tonjolan, panjang tonjolan tersebut tidak lebih dari 25% dari ukuran terbesar denah struktur gedung dalam arah tonjolan tersebut. Yang ketiga, denah struktur gedung tidak menunjukkan coakan sudut, dan kalaupun mempunyai coakan sudut, panjang sisi coakan tersebut tidak lebih dari 15% dari ukuran terbesar denah struktur gedung dalam arah sisi coakan tersebut. Yang keempat, sistem struktur gedung terbentuk oleh subsistem penahan beban lateral yang arahnya saling tegak lurus dan sejajar dengan sumbu-sumbu utama ortogonal denah struktur gedung secara keseluruhan. Yang kelima, sistem struktur gedung tidak menunjukkan loncatan bidang muka, dan kalaupun mempunyai loncatan bidang muka, ukuran dari denah struktur bagian gedung yang menjulang dalam masing-masing arah tidak kurang dari 75% dan dari ukuran terbesar denah struktur bagian gedung setelah bawahnya. Dalam hal ini, struktur rumah atap yang tingginya tidak lebih dari 2 tingkat tidak perlu dianggap menyebabkan adanya loncatan bidang muka. Yang keenam, sistem struktur gedung memiliki kekakuan lateral yang beraturan tanpa adanya tingkat lunak. Yang dimaksud dengan tingkat lunak adalah suatu tingkat di mana kekakuan lateralnya adalah kurang dari 70% kekakuan lateral tingkat di atasnya atau kurang dari 80% kekakuan lateral rata-rata 3 tingkat di atasnya. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kekakuan lateral satu tingkat adalah gaya geser yang bila bekerja di tingkat itu menyebabkan satu satuan simpangan antar tingkat. Yang ketujuh, sistem struktur gedung memiliki berat lantai tingkat yang beraturan. Artinya di setiap lantai tingkat memiliki berat yang tidak lebih dari 150% dari berat lantai tingkat di atasnya atau di bawahnya. Berat atap atau rumah atap tidak perlu memenuhi ketentuan ini. Yang kedelapan, sistem struktur gedung memiliki unsur-unsur vertikal dari sistem penahan beban lateral yang menerus tanpa perpindahan titik beratnya, kecuali bila perpindahan tersebut tidak lebih dari setengah ukuran unsur dalam arah perpindahan tersebut. Dan yang kesembilan, sistem struktur gedung memiliki lantai yang menerus tanpa lubang atau bukaan yang luasnya lebih dari 50% luas seluruh lantai tingkat. Kalaupun ada lantai tingkat yang lubang atau bukan seperti itu, jumlahnya tidak boleh melebihi 20% dari jumlah lantai tingkat seluruhnya. Selanjutnya yaitu sistem rangka pemikul momen atau SRPM. Yang pertama terdapat pada pasal 3-20 SNI 03 1726 tahun 2003 yang membahas sistem rangka pemikul momen biasa atau SRPMB. Yang kedua, pasal 23.2 dan 23.10 SNI 032847 tahun 2002 yang membahas sistem rangka pemikul momen menengah atau SRPMM. Yang ketiga, pasal 23.2 sampai 23.5 SNI 032847 tahun 2002 yang membahas sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Kemudian sistem dinding struktural atau SDS yaitu pasal 3-20 SNI 032847 tahun 2002 membahas tentang sistem dinding struktural biasa atau SDSB. Kemudian ada pasal 23.2 dan pasal 23.6 SNI 03 2847 tahun 2002 yang membahas tentang sistem dinding struktural khusus atau SDSK. Ada sistem ganda, pasal 4.3.6 dan pasal 5.2.3 SNI 03 1726 tahun 2003 yang membahas tentang sistem rangka pemikul momen. Lalu ada persyaratan material konstruksi, pasal 21.3 SNI 03 2847 tahun 2002 yang membahas tentang kuat tekan F aksen C beton pada umur 28 hari tidak boleh kurang dari 20 MPa. Dan pasal 23.2
SNI 03 2847 tahun 2002 membahas tentang kuat tekan beton agregat ringan yang digunakan dalam perencanaan tidak boleh melampaui 30 MPa. Dan yang terakhir yaitu desain kapasitas. Yang pertama, pasal 4.5 SNI 031726 tahun 2003 membahas tentang konsep desain kapasitas. Dan pasal 3.10 SNI 031726 tahun 2003 membahas tentang pengertian beban mati. Dikarenakan materi SNI 031726 tahun 2003 dan SNI 032847 tahun 2002 itu banyak, teman-teman dapat men-scan pada barcode yang telah saya berikan di slide terakhir materi hasil dan pembahasan. Saya Rani, di sini saya akan membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu umum, kerangka pemikiran, dan desain struktur dinding. Umum. Pada metode penelitian ini terdapat 3 tahap, yaitu input, analisis, dan output. Yang termasuk dalam tahap input antara lain penentuan geometri struktur, penentuan jenis beban, dan pemodelan struktur 3 dimensi. Sedangkan tahap analisis yaitu analisis struktur 3 dimensi. Kemudian tahap output di dalamnya membahas tentang besarnya nilai story displacement pada tiap model. Kemudian kerangka pemikiran. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tahap kerangka pemikiran yaitu studi literatur dan penentuan lingkup studi. Studi literatur bertujuan untuk memperoleh gambar yang lebih jelas tentang studi yang akan dilaksanakan. Sedangkan dalam lingkup studi terdapat 3 bagian utama yang dilakukan, yaitu identifikasi masalah, penentuan tujuan, dan batasan studi. Penelitian kali ini akan membandingkan perubahan simpangan horizontal gedung bertingkat tinggi dengan pemasangan dinding. Kemudian tahap desain struktur searah sumbu X. Pada tahap ini dilakukan perencanaan struktur dinding geser yang akan digunakan pada gedung apartemen The Royal Spring Hill Residence. Data-data untuk dimensi gedung akan menggunakan data dari proyek tersebut. Penentuan beban kerja baik itu beban mati, hidup, angin, dan gempa juga akan disesuaikan dengan peraturan berlaku sehingga tugas akhir ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada tahap ini menggunakan 2 tahap model, yaitu model lapangan dan model analisis. Pada model lapangan ini, proyek tersebut menggunakan dinding geser sebagai inti, core wall, dinding struktur yang berbentuk persegi dengan ditambah oleh beberapa kolom berdimensi besar sebagai perkuatan sisi bangunan. Kemudian model analisis. Model analisis adalah model yang sama dengan bentuk aslinya, namun letak dan bentuk dinding geser dimodifikasi dengan maksud untuk dibandingkan hasil analisis selanjutannya dengan model lapangan. Dari modifikasi ini akan dianalisis dengan bantuan software struktur yaitu ETABS. Saya Akil akan mereview hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, kita mendapatkan sebuah tabel untuk setiap massa lantai memiliki massa yang berbeda-beda. Dari lantai 34 memiliki massa sebesar 14.198,8. Kemudian untuk beratnya sendiri memiliki rumus W sama dengan massa dikali gravitasi. Gravitasi bumi adalah 9,81 meter per second kuadrat. Untuk lantai ke-33 memiliki massa yaitu 51.340. Kemudian dikali gravitasi yaitu 9,81. Begitu pula seterusnya untuk sampai ke lantai paling bawah. Bangunan tersebut memiliki berat sebesar 30.310.546 kg. Untuk berikutnya kita mendapatkan beban angin, yaitu beban angin untuk Jakarta Pusat berdasarkan SNI nomor 03-2397 tahun 1991, yaitu adalah 75 kg per jam dengan asumsi 20,833 meter per second. Untuk rumus beban angin sendiri adalah
P sama dengan V kuadrat dibagi 16. V kuadrat adalah 20,833 dipangkatkan 2 kemudian dibagi 16 memiliki hasil 27,13 kg per meter persegi. P-nya digenapkan menjadi 30 kg per meter persegi. Untuk berikutnya adalah beban gempa. Beban gempa sendiri memiliki rumus V sama dengan C dikali I dikali W dibagi R. Untuk R sendiri kita menetapkan angka 6,5 berdasarkan tabel nomor 2 SNI nomor 03 1726 tahun 2002. Untuk I kita mengambil tabel nomor 1 di SNI nomor 03 1726 tahun 2002 sebesar 1. Berikutnya N sama dengan sigma TI dibagi sigma TI per NI. Berdasarkan tabel kita mendapatkan N sebesar 49,706. Maka tanah pada bangunan tersebut merupakan tanah sedang. Untuk kuat tahan gempa pada wilayah tersebut, dalam analisa dinamis, nilai ordinat pada grafik tersebut harus dikalikan pada suatu koreksi. Koreksi tersebut terdapat dua, yaitu koreksi arah gempa utama dan koreksi gempa arah sekunder. Untuk arah utama, rumusnya adalah 100% dikali G dikali I dibagi R. Untuk I-nya adalah 1, untuk R sama dengan 6,5 dan G adalah gravitasi sebesar 9,81. Maka rumus Kx sama dengan 100% dikali G dikali I per R mendapatkan hasil 1,51. Untuk koreksi arah gempa sekunder yaitu 30% dikali G dikali I dibagi R mendapatkan nilai 0,453. Untuk menghitung periode natural atau waktu getar alami, kita mendapatkan percepatan puncak di batuan dasar sebesar 0,15 gram. Dilihat dari tabel SNI nomor 1726. Untuk percepatan puncak di permukaan tanah atau AO adalah 0,23 gram berdasarkan tabel 2.6. Untuk TC sendiri adalah 0,6 detik. Untuk AM adalah 0,55. Menuju rumus berikutnya yaitu AR sama dengan AM dikali TC sama dengan 0,55 dikali 0,6 yaitu 0,33. Untuk tinggi bangunan sendiri adalah 107,4 meter. Kemudian rumus T besar adalah 0,0488 H dikali pangkat 3/4. Kita mendapatkan T 1,63 detik. Menuju rumus berikutnya yaitu T1 sama dengan 0,18 dikali 33 yaitu 6,08 detik. Ternyata T lebih kecil daripada T1. Jadi gunakan T sama dengan 1,63 detik. Kemudian masuk pada rumus AR sama dengan AM dikali TC sama dengan 0,55 dikali 0,6 yaitu 0,3. Maka C sama dengan AR per T sama dengan 0,33 dibagi 1,63 menjadi 0,2024. Dari seluruh data yang telah didapatkan di atas, maka gaya geser nominal atau V yang terjadi adalah V sama dengan C dikali I dikali W dibagi R sama dengan C-nya adalah angka yang barusan kita hitung yaitu 0,2024 dikali I sama dengan 1 dikali W untuk bangunan tersebut adalah 30.310.546 kg dibagi R yaitu 6,5. Maka V memiliki hasil 507.979,0316 kg. Selanjutnya untuk analisa dinamis dengan menggunakan etaps agar beban gempa dimasukkan secara otomatis, kita harus menentukan koefisien arah X dan Y yaitu Cx sama dengan C dikali I per R sama dengan
hasilnya adalah 0,31146. Karena nilai desain spektra atau C itu sama, maka CX sama dengan CY sama dengan 0,03114. Untuk selanjutnya, kontrol nilai akhir respons spektrum berdasarkan SNI nomor 3/1726 tahun 2002 pasal 7.1.3 bahwa nilai akhir respons spektrum tidak boleh diambil kurang dari 80%. Nilai respon ragam pertama V lebih besar sama dengan 0,8 kali V1. Maka untuk rumus pada hitungan tersebut, pada model lapangan, model 1, model 2, dan model 3 semuanya telah memenuhi syarat V lebih besar sama dengan 0,81 V1. Untuk perhitungan delta S antar tingkat memiliki syarat yaitu kurang dari 0,03 per R dikali H. Untuk H-nya adalah 3200 mm, yaitu angka tersebut delta S memiliki nilai 1,8 mm lebih kecil dari 14,77 mm. Angka tersebut memenuhi untuk persyaratan kinerja batas ultimate gedung dalam segala hal. Simpangan antar tingkat yang dihitung dari simpangan struktur delta M dikali Xi tidak boleh melampaui 0,02 kali tinggi tingkat yang bersangkutan. Untuk Xi sendiri memiliki rumus Xi sama dengan 0,7 dikali R dibagi faktor skala sama dengan 0,7 dikali 6,5 dibagi 1 sama dengan 4,55. Berikutnya Xi dikali drift delta M harus kurang dari 0,02 H. 37,26 mm lebih kecil dari 64 mm. Syarat tersebut memenuhi. Berikutnya adalah grafik pada simpangan arah X. Berikutnya perbandingan simpangan arah Y. Untuk SNI nomor 03/1726 tahun 2003 dan SNI 2847 tahun 2002 selebihnya dapat scan di barcode tersebut. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Volume, beban sumbu X dan beban sumbu Y harus memenuhi syarat kinerja struktur dari SNI 03/1726 tahun 2002. Di mana struktur portal menerima tidak kurang dari 30% beban lateral rencana dan dinding geser menerima sekitar 70% beban lateral rencana. Sekian review jurnal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami dalam mereview jurnal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.